menceritakan tentang perjalanan Thomas Stamford Raffles di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Junior Saputra. Nama saya Faisal Syafa. Nama saya Rahalia Dewi Arlem. Nama saya Syauya. Nama saya Nesya Patricia. Nama saya Sadika Daulia. Dan teman kami yang tidak hadir bernama Ismi Khairan Raili. 1. Biografi. Lahir dan perjalanannya ia menjadi letnan. Raffles lahir pada tanggal 6 Juli 1781 di kapal dagangan yang pada saat itu tengah melempar suah di pelabuhan Moren di Jamaika. Raffles adalah seorang administrator kolonial Inggris dan pendiri Singapura. Ia juga dikenal perannya sebagai perkembangan pedagang dan kolonialisasi di Asia Tenggara. Raffles tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, namun Raffles berambisi dan belajar dari pengalaman lapangan. Karena kemampuannya berbahasa Melayu, Raffles segera mendapatkan kepercayaan dari Gubernur Jenderal India yaitu Lord Minto di Malacca pada tahun 1811. Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte yang pada saat itu menaklukkan kerajaan Belanda, dan di situasi itulah Raffles bergabung dengan Akademi Militer Inggris. Pada saat itu Jawa dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman William Daniels yang membangun benteng Master Cornwallis atau yang kita sebut sebagai Jatinegara. Lalu Daniels digantikan oleh James William Johnson. Walaupun benteng tersebut sangat kuat, pasukan Inggris berhasil mengepung benteng tersebut dalam waktu 3 jam. Atas jasanya Raffles diganjarkan menjabat sebagai Letnan Gubernur Jawa yang kedudukannya di Buentenzorg atau yang kita kenal sebagai Bogor. Jasanya Raffles diganjar sebagai Letnan Gubernur Jawa yang kedudukannya di Buentenzorg, Bogor. Ia menegosiasi perdamaian dan akademi militer kepada pasukan penguasa yang menentang kerajaan Inggris. Gaya kepemimpinan Raffles juga dikenal sebagai sosok yang memiliki nilai simpati yang tinggi, di mana ia berusaha untuk memajukan kondisi para petani yang sebelumnya menderita di bawah tekanan pemerintah kolonial Belanda. Menurut Raffles, perilaku yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap para petani, khususnya di Jawa, sangat tidak manusiawi. Para petani tidak diberi upah dan para penguasa maupun kongsi dagang Belanda bisa bebas mengambil hasil panen dan harta benda milik petani sewaktu-waktu. Pencapaian Raffles yang dilakukan di Indonesia yaitu reformasi massal untuk merubah sistem kolonial pemerintah Hindia Belanda. Selain meningkatkan kondisi penduduk lokal, dia memperkenalkan sistem pencatatan bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa. Dan Raffles pun punya salah satu kontribusi penting, yaitu penulisan buku History of Java yang diterbitkan pada tahun 1817 yang memiliki wawasan mendalam tentang sejarah dan budaya Jawa. Yang kedua, kebijakan Thomas Stamford Raffles di Indonesia dalam berbagai bidang. Kebijakan Raffles di bidang politik. Pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 kelas kepresidenan yang berlangsung hingga 1964
yang dibagi menjadi beberapa distrik, mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Yang ketiga, penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun, kemudian dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang berlangsung di bawah kekuasaan pemerintahan pusat. Selanjutnya, kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Yang pertama, penghapusan pajak hasil pribumi atau kontingenter dan penyerahan wajib fair pledge leveranti sejak zaman VOC yang dianggap memberatkan rakyat. Yang kedua, menetapkan sistem sewa tanah atau land rent system. Yang ketiga, pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa tanpa melalui bupati. Yang keempat, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintahan tersebut untuk merasa petani menanam tanaman yang paling menguntungkan. Selanjutnya, kebijakan Raffles di bidang sosial. Kebijakan Raffles di bidang sosial. Yang pertama, penghapusan kerja daring atau pajak paksa. Yang kedua, penghapusan perbudakan. Meskipun pada praktiknya Raffles melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan sejenis kegiatan perbudakan. Yang ketiga, penyanderaan berimbang, yaitu hukum kejam dengan melawan harimau. Selanjutnya, kebijakan Raffles di bidang hukum. Sistem peradilan Raffles berorientasi pada besar kecilnya kesalahan, bukan didasarkan atas warna kulit seperti Dendels. Berikut badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles. Yang pertama, Court of Justice pada Residen. Yang kedua, Court of Request pada setiap divisi. Yang ketiga, Police of Magistrate. Raffles juga menyediakan pengadilan yang dilakukan oleh para bupati karena akan menimbulkan dualisme dalam hukum. Kebijakan Raffles di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, Raffles dan seorang botani yang bernama Arnoldi menemukan bunga bangkai, yaitu bunga raksasa yang disebut sebagai bunga Rafflesia arnoldi. Yang kedua, membantu ahli pengetahuan dari luar negeri, yaitu John Crawford untuk mengadakan penelitian ilmiah di Indonesia yang akhirnya menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago yang diterbitkan dalam tiga jilid di Edinburgh pada tahun 1870. Yang ketiga, merintis pembangunan kebun raya Bogor. Yang keempat, menulis buku History of Java dengan berbagai bahasa yang bernama Raden Radio Ningrat dan Bupati Sumeneb Manokusumo II. Yang kelima, mendukung sebuah perkumpulan kebudayaan ilmu pengetahuan yang bernama Batavia Genocide. Yang keenam, melakukan pemugaran kondisi Candi Borobudur untuk pertama kalinya. Yang ketujuh, memperkenalkan sistem pencatatan bangunan kuno di Jawa. Selanjutnya adalah land system. Sistem sewa tanah atau pajak tanah yang dicetuskan oleh Thomas Raffles. Menurut Raffles, pemerintah adalah pemilik satu-satunya desa. Oleh karena itu, apabila penduduk Jawa ingin menjadi penyewa dan dengan membayar pajak sewa tanah yang diolahnya. Adanya sewa tanah yang dibuat oleh Raffles tersebut memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya antara lain adalah memperkenalkan sewa tanah dengan titik berat pajak dan ekonomi, uang atau moneter, sehingga terjadi penghapusan kerja paksa dan petani bisa memilih tanah yang akan ditanam. Yang selanjutnya, dampak negatifnya yaitu menumbuh kembangkan kebencian rakyat pemilik tanah. Timbulnya kerugian yang cukup besar bagi pribumi. Kerugian tersebut terjadi karena para petani saat itu belum terbiasa melakukan pembayaran uang karena VOC menerapkan serahan wajib berupa hasil bumi. Dengan demikian, dampak positif dari tanam paksa adalah dihilangkannya kerja paksa, namun dampak negatifnya adalah kerugian petani karena belum mengenal sistem uang. Sekian dari kebijakan Thomas Raffles di Indonesia dalam berbagai bidang. Yang ketiga adalah hasil rempah. Sebelum ke pembahasan hasil rempah, Gubernur Thomas Raffles itu menguasai dua wilayah. Yang pertama, dia menjadi gubernur
di Pulau Jawa pada tahun 1811 sampai 1816. Setelah masa jabatannya habis di Pulau Jawa, ia menjadi gubernur lagi di Bengkulu pada tahun 1818. Lalu, pada masa kepemerintahannya, dia menghasilkan atau menemukan banyak rempah seperti lada, cengkeh, pala, dan kunyit. Keempat, rempah-rempah ini dapat dihasilkan di daerah tropis, makanya rempah-rempah ini banyak ditemui di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Bengkulu. Lalu, bagaimana sih Stamford Raffles itu menghasilkan rempah-rempah tersebut? Nah, Stamford Raffles ini memiliki 4 cara, yaitu dengan cara perdagangan, monopoli, dan yang ketiga adalah perjanjian dengan penguasa lokal. Setelah dia melakukan perjanjian dengan penguasa lokal, ia akan mendapatkan hak untuk memperdagangkan rempah-rempah. Setelah itu, cara yang keempat adalah membayar upeti. Dengan cara membayar upeti ke penguasa lokal ini, Stamford Raffles akan mendapatkan hak untuk mengakses rempah-rempah. Setelah itu, tujuan dari rempah-rempah ini diambil yaitu sebagai penyedap makanan, sebagai pengawet makanan, penghangat tubuh, dan waktu itu bisa menjadikan sebagai obat. Akhir pemerintahan Raffles. Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama. Hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Lord Minto yang digantikan oleh Lord Moira pada tahun 1813. Lord Moira tidak tertarik dengan kebijakan Raffles, sehingga Letnan Gubernur Hindia Belanda yang dianggapnya hanya membebani anggaran pusat. Oleh karena itu, Raffles digantikan oleh John Vandal yang datang tanggal 11 Maret tahun 1816. Bertugas mengawasi kantor Hindia Belanda, mengambil alih beberapa bulan kemudian. Setelah turun dari jabatannya di Jawa, Raffles ditempatkan di Bansholland pada tahun 1811. Selama menjabat sebagai Letnan Gubernur di Bansholland, Raffles banyak menerapkan kebijakan yang sama dengan kebijakannya di Jawa. Faktor-faktor kegagalan dalam masa kepengaruhannya. Pelaksanaan sistem sewa tanah di Hindia Belanda gagal karena beberapa faktor. Antara lain, 1. Kesulitan menentukan beban pajak. 2. Kegagalan membatasi peranan kepala desa dan bupati. 3. Kurangnya pegawai dan pengawasan pemerintah. 4. Raffles sulit melepaskan kultur sebagai penjajah. 5. Budaya dan kebiasaan petani yang sulit diubah. 6. Masyarakat belum mengenal sistem ekonomi uang. 7. Kerja rodi, perbudakan, dan monopoli masih dilaksanakan. Kronologi dipecatnya Jenderal Stamford Raffles. Raffles menerapkan berbagai kebijakan di Hindia Belanda, termasuk membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Ia memerintah selama sekitar 5 tahun sebelum kekuasaannya berakhir akibat perubahan politik di Eropa. Konvensi London pada 13 Agustus 1814 menetapkan bahwa Inggris mengembalikan Hindia Belanda kepada Belanda, yang baru terrealisasi pada 19 Agustus tahun 1816. Raffles dicopot dari jabatannya sebelum penyerahan karena dicurigai melakukan korupsi dan memperburuk keuangan koloni. Ia sempat kembali ke Inggris untuk membersihkan namanya. Berikut adalah dampak kemunduran Raffles bagi Indonesia. 1. Membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. 2. Menghapus kewajiban tanaman ekspor. 3. Mengubah pendekatan hukum berdasarkan ras. 4. Menghapus praktik kerja rodi dan perbudakan. 5. Mendukung pendidikan dan perkembangan intelektual. 6. Membuat kontribusi dan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 7. Menemukan bunga Rafflesia arnoldi. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti kesulitan dalam menentukan jumlah pajak, tanah, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.